Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia, saya Akbar. Saya Ola. Bahagia, seru, menang. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu itu. Saya panggilnya apa, Kak? Kak Mijan atau Kak Ola? Ola aja. Ola, Kak Ola. Nama sehari-hari. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama Kak Ola karena sudah mau datang. Jadi timnya Hore Nusantara itu memang kemarin selalu tanyakan, bilang kapan bisa dihadirkan adminnya Jajan Bulukumba. Iya. Jadi alhamdulillah responnya bagus. Sekarang Kak Ola sudah hadir. Jadi mungkin langsung saja. Jadi Kak, yang mau saya tanyakan ini, Iya. sebenarnya berapa banyak itu aktivitas profesi ta, karena kan saya kenalnya kita itu dulu waktu beli di Hore, Iya. beli Hore terus kita posting, terus saya lihat ini yang posting itu Jajan Bulukumba. Pas dicek ternyata kita juga seorang dosen, Iya. cat lovers dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada berapa banyak profesi tak dan aktivitas tak? Kalau dibilang profesi saya cuma satu. Saya sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Bulukumba. Iya. Kalau yang lainnya itu cuma hobi ya, kayak menjadi admin Jajan Bulukumba itu sebenarnya cuma hobi yang tertuangkan di dalam sebuah akun. Begitupun dengan kucing-kucing ini jadi cat lovers, memang hobi saya dan suami. Jadi kalau profesi cuma satu aja. Kedua, ibu rumah tangga. Tapi ada juga usaha-usaha tak kulihat itu yang ada brand sendiri. Oh iya, untuk saat ini saya juga sedang membangun sebuah brand Olaf. Itu dari nama saya sendiri, jadi sebuah brand produk body care yang sementara insya Allah akan launching bulan depan, Juli. Tadi, iya. Terus ini Kak, saya mau tanyakan, sebenarnya apa motivasi tak itu selalu posting makanan dan luar biasa itu di Instagramnya, sampai bisa dibilang sekarang itu siapa sih yang tidak kenal Jajan Bulukumba di Bulukumba ta? Itu apa semua itu, padahal kan kita banyak yang ini toh, kayak ngurus rumah tangga, urus kucing-kucing juga, dosen. Itu motivasi tak semua kerjakan seperti itu? Motivasinya sih sebenarnya karena saya pertama hobi jajan, terus teman saya sering bertanya beli ini di mana, beli itu di mana. Jadi daripada ditanya terus japri, kenapa saya tidak kasih informasi saja dan dituangkan di sebuah akun. Kebetulan mungkin hampir dibilang tiap hari itu saya jajan. Entah beli minuman, entah beli makanan berat atau cuma cemilan, itu dalam sehari pasti iya. Dan menurut saya yang saya rekomendasikan itu yang memang benar-benar menurut saya enak, makanya jadilah sebuah akun itu, akun Jajan Bulukumba, yang berawal tadinya sih sebenarnya di Facebook. Saya suka kasih tahu teman-teman ini loh makanan yang enak beli di sini, tapi di Instagram ternyata tidak kalah banyak juga makanan-makanan yang enak ya. Udah bikin akun Instagram Jajan Bulukumba. Tapi ini Kak toh ada juga info yang saya dapat, katanya sebelum Jajan Bulukumba ada usaha tak? Oh iya. Ini. Iya betul. Kenapa sampai bisa berubah ke Jajan? Iya, dulu itu saya punya usaha makanan juga, catering sehat pertama yang ada di Bulukumba. Hanya saja karena keterbatasan tenaga dan kesibukan saya juga sebagai pengajar ya, untuk meluangkan waktu untuk itu sudah tidak ada. Apalagi saya harus turun langsung ke dapur untuk membuat menunya karena takaran kalorinya segala macam itu harus dihitung. Sedangkan saya juga punya aktivitas di luar, akhirnya
sudah saya memutuskan untuk mungkin saya istirahat dulu, jadi mungkin kapan saja saya bisa melanjutkan. Nah, akun dari dulu itu namanya Almira Food. Almira Food itu yang punya followers. Nah, yang itulah yang menjadi akun Jajan Bulukumba saat ini. Terus ini juga Kak, toh kan di postingannya Jajan Bulukumba itu Iya. banyak ini makanan dan minuman yang kita share, Iya. kita promosikan. Itu kalau misalnya mau promosi ke kita, toh, Aha. itu ada tarifnya kah atau harus bagaimana? Untuk saat ini saya memilih untuk membantu para pelaku usaha dan kuliner, Iya. dan saya memilih untuk belum menerima tarif apapun karena saya juga masih berproses, masih butuh banyak belajar. Jadi untuk menerima fee saya rasa saya belum pantas untuk itu. Padahal bisa dibilang ini akunta berpengaruh sekali, dan jujur sempat dulu itu kita posting apa itu mie yang seperti mie carbonara kan? Pas saya lihat, saya sama istriku langsung cari, dan memang itu pengaruhnya besar sekali karena postingan itu kayak memang bisa dibilang itu menghipnotis orang yang nonton, yang lihat untuk cari ini makanan. Jadi mungkin kayak pernah juga kita upload di Hore itu, jadi kita berterima kasih sekali karena berkat akun Jajan Bulukumba ini, alhamdulillah customernya Hore juga bertambah, karena memang luar biasa sekali itu. Alhamdulillah kalau misalnya ternyata saya membuat akun itu ternyata punya manfaat untuk orang, karena tujuan awalnya sih memang sebenarnya seperti itu, memberikan informasi juga buat yang lagi cari kuliner. Terus yang kedua, membantu juga para pelaku usaha dan kuliner. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Kalaupun ada yang terhipnotis dengan postingan saya sangat bersyukur. Artinya masyarakat Bulukumba sudah percaya dengan selera saya. Mungkin selera saya hampir sama di lidahnya masyarakat Bulukumba, makanya bisa diterima dengan baik. Terus ini juga yang saya penasaran, kan banyak sekali aktivitas tak, bagaimana cara tak itu manajemen waktu tak, Manajemen bagaimana kita waktu. atur toh, Ya. dosen, urus kucing-kucing yang belasan, urus rumah tangga, Iya. urus akun Instagram, banyak lah. Bagaimana cara tak manajemen semua itu? Untuk manajemen waktu sebenarnya karena saya juga tidak tiap hari itu masuk ke kampus untuk ngajar, jadi bisa dibilang waktunya cukup luang sih untuk menjalankan semua aktivitas itu, dan alhamdulillah tidak menjadi sebuah beban karena menikmati peran menjadi seorang pengajar, menjadi reviewer, menjadi pebisnis, dan juga ibu rumah tangga bisa dijalani berbarengan, bukan halangan sih sebenarnya. Jadi cukup dinikmati saja Kak. Iya, menikmatinya, dan juga alhamdulillahnya keluarga itu mensupport. Tidak pernah ada komplain dari suami sibuk ini sibuk itu, alhamdulillah tidak sama sekali. Terus ini kita bahas lagi soal itu brand tak yang apa namanya tadi? Olaf Care. Iya. Olaf Care. Kan kabarnya ini baru-baru sudah BPOM toh. Iya. Saya mau tanya, mungkin bisa kita ceritakan bagaimana prosesnya sampai dari awal bentuknya sampai di BPOM sekarang, diterima BPOM. Sebenarnya sih awalnya karena basicnya saya adalah orang kesehatan. Menurut saya sangat penting juga untuk membuat sebuah produk dengan registrasi BPOM, artinya sudah adalah label amannya. Nah, masyarakat sekarang kan sudah pintar-pintar gitu memilih produk yang sudah ter-BPOM. Maka dari itu jadi motivasi saya untuk membuat sebuah produk, meskipun dengan proses yang panjang dan harus menunggu lama, tetapi pada akhirnya alhamdulillah lolos terregistrasi di BPOM. Awalnya kan saya juga cuma jual-jualkan produknya orang, belum punya produk sendiri.
Tetapi dengan niat baik, insya Allah kita membuat sebuah brand ini untuk dipercayai masyarakat dan memang aman untuk semua kalangan. Betul. Terus sampai sekarang itu Olive apa-apa saja ininya produknya. Untuk produk awal sih kita membuat deodoran spray dulu. Tapi untuk kedepannya setelah Deolave, kami menyebutnya Deolave. Deolave ini punya tempat dan sudah memang benar-benar dicintai oleh dan diterima oleh masyarakat, itu baru kita memutuskan untuk membuat produk lain. Karena ini sebagai awal untuk mengenalkan dulu. Ya, berarti masih baru sekali Kak Di. Masih baru sekali, itu baru digodok di Desember 2021. Desember. Iya. Ya. Karena memang kemarin tuh saya lihat masih baru BPOM, jadi saya bilang kayaknya ini peluang, makanya saya cepat-cepat ambil juga untuk join reseller. Terima kasih banyak. Yeah. Jadi kira-kira kan ini masih baru Kak toh, bagaimana responnya teman-teman respon keluarga, karena kita luncurkan produk yang bisa dibilang ini deodoran spray kan sudah banyak. Jadi bagaimana kira-kira ini teman-teman memang dia support untuk rekomendasikan pakai Olive, atau masih ada yang bilang mending yang ini saja yang lebih murah atau yang apa toh? Alhamdulillah sejauh ini respon teman-teman setelah saya sedikit spill di beberapa sosial media, responnya lumayan baik dan mereka sangat antusias untuk menunggu kapan sih produk ini segera launching gitu. Karena saya lihat teman-teman juga luar biasa antusiasnya, sampai beberapa sudah mendaftar jadi reseller, padahal belum coba. Tapi alhamdulillahnya mereka percaya ke saya untuk menggandeng mereka semua untuk mari kita sama-sama besarkan Olive. Bagus sekali nih Di, karena masih baru istilahnya toh, jadi kesempatan memang ini. Biasanya yang baru mau produk yang baru terus kita join reseller, biasanya kalau sudah lama pasti dapat juga hasilnya. Terus begini Kak, kalau misalnya ada orang yang mau juga jadi resellernya itu Olive, bagaimana caranya? Kalau ada yang mau jadi reseller Olive, itu kami memilih sebenarnya 10 orang itu yang menjadi reseller utama, karena saat ini kita belum punya stokis. Karena produk yang kita produksi itu terbatas. Tujuannya adalah supaya semua reseller kita itu berproses, punya target marketing yang baik, sehingga nanti berkemungkinan untuk menjadi stokis. Maka dari itu, untuk menjadi reseller sendiri, untuk menjadi reseller kecil, kami akan mengarahkan ke reseller utama 10 orang ini. Reseller utama. Reseller utama nanti yang akan menggandeng reseller kecil ini. Berarti memang kesempatan ini reseller pertama besar sekali untuk bisa jadi stokis Di. Insya Allah, karena stokis sebenarnya rencana kami itu stokis untuk satu kota itu ada cuma satu. Jadi siapa yang punya target penjualan 1.000 lebih di beberapa bulan ini, itu berkesempatan besar untuk menjadi stokis. Menarik sekali. Jadi semua orang punya kesempatan, bukan hanya yang punya uang banyak untuk menjadi stokis, tetapi kita lihat dari prosesnya, siapa yang mampu untuk berada di titik itu. Biasanya itu Kak, kita biasa dapat inspirasi atau inovasi baru itu dari mana? Karena saya lihat kita bisa dibilang banyak bisa dibilang kreatif lah, membuat produk, bisa jalankan semuanya dengan baik. Itu dari mana sebenarnya datang itu Anuta semua? Ide-ide bisnis itu sebenarnya semuanya melalui proses yang panjang, melihat dari beberapa pengalaman banyak brand yang
di awal viral terus pada akhirnya hilang begitu saja. Akhirnya saya mencetuskan ide bisnis dengan target pasar seperti apa yang akan saya buat sendiri, sehingga nantinya itu tidak tiba-tiba booming terus hilang gitu. Itu tujuannya. Jadi dari pengalaman orang-orang ide-ide itu muncul. Apalagi sebenarnya saya itu mulai menggeluti, bisa dibilang jual beli itu dari zaman kuliah. Iya, dari zaman awal BBM muncul itu saya sudah jadi reseller, sudah jadi dropshipper, ya, untuk biaya kuliah. Jadi prosesnya panjang sampai akhirnya memutuskan untuk membuat produk sendiri. Luar biasa. Kembali lagi ke kucing, Kak. Ini penasaran Kak juga toh. Bagaimana cara tak rawat semua kucing-kucing tak? Karena setauku itu biasa lihat story tak, wah banyak sekali kucing di rumah. Dan saya lihat kayaknya kita yang urus sama suami tadi. Iya, betul. Apakah tidak kewalahan kita? Saya saja yang berapa ekor di kucingku, nah saya rasa susah sekali. Jadi sebenarnya untuk kucing sendiri, alhamdulillahnya itu saya sama suami sama-sama pecinta kucing. Jadi pekerjaan itu terasa ringan, tidak hanya saya sendiri atau suami sendiri, tetapi kita sudah sama-sama komunikasi bahwa dan berkomitmen bahwa ini bagiannya kita, ini bagian saya yang harus saya kerjakan, sehingga pekerjaan itu untuk mengurus 18 ekor kucing itu tidak terlalu begitu terasa berat. Iya, apalagi sebenarnya yang paling berat kan itu dalam perawatan kucing, paling itu yang hariannya buang bersihkan tempatnya itu. Kebetulan suami saya, kalau yang bagian itu suami saya, bagian foto-fotonya saya. Selalu saja dikasih sama laki-laki yang bagian-bagiannya. Iya. Oke, luar biasa sekali Kak. Jadi terakhir ini, ya. Mungkin kita bisa beri pesan ke teman-teman semua yang mau mulai bangun bisnis misalnya tuh, tapi mungkin dia terkendala di inovasinya, dia tidak tahu harus seperti apa. Mungkin kita bisa kasih pesan ke teman-teman semua. Pesan saya sebenarnya kita bukan terkendala di modal, tetapi kita terkendala pada keinginan dan keberanian kita. Banyak orang yang ingin berbisnis tapi lebih dulu memikirkan bangkrutnya. Iya, lebih memikirkan resikonya. Resiko di setiap bisnis itu pasti ada, tetapi untuk berani melangkah maju itu yang luar biasa. Ya, jadi mungkin banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini dari Kak Ola. Terima kasih banyak Kak Ola. Sama. Terima kasih sudah datang. Kayaknya kita sudah harus menutup acara Kak Di. Iya, baik. Jadi mungkin next time ada acara lagi, mungkin bisa saya panggil lagi Di, nanti. Tentu saja, saya sangat welcome. Iya. Dan terima kasih banyak juga ini Kak, karena selalu Ki juga promosikan Hore. Luar biasa memang akun Jajan Bulukumba ini. Makanya kita juga selalu tag Ki, karena responnya itu teman-teman. Jadi mungkin juga bagusnya teman-teman kalau ada usaha makanan minumannya bisa dia tag Instagram. Betul. Tadi. Siapapun bisa, pengusaha makanan dan minuman itu bisa tag ke akun Jajan Bulukumba. Bulukumba. Ya. Jadi terima kasih banyak Kak Di. Sama-sama, sudah diundang. Jadi sekian acara Hore Bincang-Bincang hari ini. Ya, kita bisa lihat sebuah proses dari Kak Ola, yaitu admin Jajan Bulukumba. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.